Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. As-sadisu ay yardiya bil mawjudi minar rizqi wal hadiri minat ta'ami wa la yajtahidu fi tana'umi wa talabi ziyadati. Adab makan yang keenam adalah seseorang itu harus ridha dengan makanan atau rezeki yang ada. Apa yang tersedia di rumah kita, itulah yang kita ridai dan kita bersyukur terhadap makanan tersebut. Wal hadir, dan makanan yang ada di depan kita. Jadi kita ridha terhadap makanan yang sudah tersaji dan rezeki yang sudah kita peroleh, yang ada di hadapan kita itu merupakan adabul akli, merupakan salah satu adab mengkonsumsi makanan. Jadi ridha po yang kana di ke tapaju, po yang kana di rumah tapaju, itu merupakan salah satu adab di dalam kita mengkonsumsi makanan. Wal hadir, dan ridha dengan makanan yang kana di ke tu. Sehingga katanya hana tajak taji ingat rawa tu. Tak cerup tak cok makanan lain. Masa terhidang makanan di ke tela makanan, nyan tak cok makanan ube yang kana bak di ke katanya. Bek tak cok makanan yang jauh katanya. Meyo tak cerup tak cok makanan yang jauh, nyan dianggap tidak ridha dengan makanan yang ka tersedia di ke tu. Wala yajtahidu fi tana'umi, dan watai katanya tapajuh makanan bek na tak bersungguh-sungguh, bek katanya tayak mita makanan lain yang untuk tak bersedap-sedap, makanan jauh ini katanya, jauh katanya. Kemudian tak usaha makanan yang betul ke katanya, yang hanggebi. Karena nyan na tujuan tana'um, tujuan untuk bernikmat-nikmat dengan makanan tersebut yang makruh hukumnya. Wa talabi ziyadah, dan menanti nyo makanan ka tersedia ke katanya. Kemudian tak minta yang lebih lo. Tak minta bermutamah lo makanan bermutumpuk ke katanya. Yang juga bahagian daripada tidak ada adab makan. Jadi nya urang Aceh keun hi jumoh katanya, apabila makanan yang kana dike golom habis, golom tak konsumsi, nya makanan lain kata yubau ke katanya. Itu tidak ada adab makan yang dalam bahasa sosial atau bahasa kultural orang Aceh gekeun sebagai jumoh, yaitu gekeun sebagai jumoh dah. Karena hantep yang kana ike ada, data lain dayu tarik bak katanya. Ya, itu bahagian daripada adab makan. Wa intidaril udum, dan menanti makanan yang kanayan untuk tapajuh sebagai makanan pokok kasih, tetapi nyo tapreh lom pelengkap bagi makanan tersebut. Mio kanabu dan kana kuah yang memadai untuk tapajuh bunyan, nyo tapreh masakan-masakan lain lom tertempuk di ke katanya. Tapeh udum-udum, kondimen, pelengkap makanan-makanan yang juga hanat adab di dalam katanya mengkonsumsi makanan apabila atanya golom na dike tu. Tapi mio kana dike tu hana buku apa jauh. Bal min kiramatil khabdi alla yantadira bihil udum. Di antara kemuliaan sepotong roti adalah sepotong roti tersebut tidak ditemani oleh bumbu-bumbu yang lain. Ini prinsip urung sufi. Jadi miokana bak jaro ke sepotong roti itu sudah cukup sebagai makanan. Hana agak preh tili, hana agak preh kuah kari untuk gecelup rotinya. Karena di antara kemuliaan terhadap rotinya adalah tapajuh roti tau. Hana tajampu rotinya dengan pelengkap-pelengkap makanan yang lain. Ini di antara kemuliaan sepotong roti. Waqat waradal amru bi ikramil khabzi. Ada datang hadis yang memerintahkan kita untuk menghormati
makanan roti dari gandumnya. Jadi cara menghormati jiban, cara menghormatinya adalah kalaupun dia sendiri tidak ada kari, tidak ada selai dan sebagainya, kita tetap dapat juhatannya. Nyan apabila makanan pokok urang nanggronyan adalah roti. Katanya makanan pokok roti no. Mesebu, karena kuah bacut, karena engket bacut, itu sudah harus kita hormati. Nyo tak pajuh makanannya sampai sampai itu tak apreh makanan-makanan lain untuk gebau ke katanya baru tak pajuh. Nah, itu tidak menghormati makanan yang sudah tersedia. Fakullu ma yadimur rimqa wa yaqwi 'alal ibadati fahuwa khairun kasirun. Setiap sesuatu yang dapat memperkuat tubuh, yang dapat memperkuat tenaga katanya, 'alal ibadah untuk beribadah, fahuwa khairun kasirun, pada hal itu terdapat kebaikan yang banyak. Dapat juhu bacu 3 untuk ibadah, nyen karena kemuliaan perbuatan tersebut. Jadi giyu pajuh makanan, nak kadar 3 tu untuk tak ibadat. Kadar tedang tuliang tu, tegaknya tulang, tak pedang tubuh tu untuk tak ibadat, itulah kadar makanan yang baik. Fahuwa khairun kasirun, pada hal itu terdapat kebaikan yang banyak. Oleh karenanya, la yambaghi ayyastahqira. Oleh kerana tersebut, hana patut bagi kitanya untuk tabiarkan, terendahkan makanannya dengan cara hanta pajuh menyuhana tumoni. Karena begitu kita sudah punya makanan pokok, yang lain pelengkap. Hanta pajuh makanan pokok disebabkan tidak ada pelengkap, itu dianggap merendahkan terhadap makanan pokok tersebut. Ini prinsip urang tasawuf. Sehingga bagi orang tersebut tidak ada keterikatan dan ketergantungan kepada makanan yang lebih daripada kebutuhannya untuk beribadah kepada Allah. Berapa kecukupan makanan untuk beribadah kepada Allah, begitulah konsumsi makanan yang mereka makan. Tidak lebih daripada itu. Yang memperkuat tubuhnya untuk beribadah kepada Allah, untuk sujud kepada Allah, begitulah besaran makanan yang mereka makan dan tidak ditambah lagi lebih daripada itu. Menyokatanya, tak lakukannya, insyaAllah sehat. Dan seandainya terjadi krisis makanan, kita tidak menjadi masalah karena kita sudah biasa hidup dalam mengkonsumsi makanan yang sederhana dan tidak terlalu banyak. Terjadi krisis pangan, kita siap. Karena memang besaran makanan yang kita makan tidak banyak. Dan kalau kita pegah bahwa mengkonsumsi makanan yang ube kadar kebutuhan itu adalah merupakan obat dari segala obat. Itu sumber dari kesehatan. Tak kala urang ngawai pakan sehat ke, makanan ke jaga. Pakan sehat ke puasa secara rutin. Karena sumber daripada berbagai penyakit adalah makanan-makanan yang tidak terkendali dan tidak terkontrol. Kemudian Imam Al-Ghazali juga mengatakan, apabila katanya dihidangkan makanan di depan katanya, kemudian truk watai sembahyang, makanan kana dike tu. Nyan cibahan cara, tak kebah makanan tayak sembahyang atau tak pajuh makanan nilai yang tak sembahyang. Kepegah Imam Ghazali, apabila watai untuk sembahyang tersebut luas, muttasi', pajuh makanan nilai, lehnya baru sembahyang. Apabila makanan sudah tersedia, makanan kagih hidang, Allahu Akbar gazan. Itu apakah kita meninggalkan makanan tersebut untuk solat, sementara waktu solat masih lama, masih panjang, masih luas, ataupun kita makan dulu? Al-Ghazali mengatakan, maka kita tidak patut menunggu dan membiarkan makanan tersebut, tetapi kita makan dulu. Karena Rasulullah mengatakan, idza hadaral asya wal isya fabda'u bil asya.
apabila bersamaan sampai makanan dan waktu Isya, fabda'u bil asya, mulailah dengan asya, dengan makanan. Ya makanan karena ke Allahu Akbar, gebang Isya atau gebang Maghrib. Gebang Maghrib agak ubud wate hana mutasnya, tapi Isya mutasnya luas. Yang pajuh makanan nilainya baru sembahyang. Kenapa? Karena selera manusia itu akan mengingat kepada makanan dengan sembahyang. Makanan karena bunuh umat. Dengan sembahyang tinggal ke makanan. Maka Nabi mengatakan idza hadaral asya, apabila bersamaan hadirnya makanan dan waktu solat, fabda'u bil asya, maka mulailah dengan memakan makanan tersebut, sesudah itu baru melaksanakan solat. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma rubbama sami'a qira'atal imam wa la yaqumu min asyaihi. Ada peristiwa di mana Ibnu Umar, diceritakan masa Ibnu Umar pernah pada satu kali Ibnu Umar mendengar qiraah imam, mendengar imam sudah mulai solat dari rumah beliau. Wala yaqumu min asyaihi, sementara beliau sedang di depan makanan dan beliau tidak bangun menyelesaikan makanan beliau yang sudah terhidang di depan beliau. Jadi itu perintah Nabi. Kan berarti katanya wate takubah makanan yang kasaleh atau menyohan takubah makanan yang kasalah. Apabila makanan katok diketer wate sembahyang masih luas, masih lama, masih panjang, maka pada saat itu makan dulu, kemudian baru kita melaksanakan solat. Karena apa? Karena selera manusia itu memang menghendaki terhadap makanan tersebut. Maka pada saat itu selesaikan makan dulu, baru kemudian melaksanakan solat. Jadi di antara adab makan adalah pertama tadi itu memakan makanan yang ridha dengan makanan yang sudah tersedia dan ada di depan kita, tidak mengambil makanan-makanan lain yang tidak terjangkau oleh tangan kita. Kemudian apabila waktu luas bentrok antara waktu solat dengan waktu kita mengkonsumsi makanan, sementara makanan sudah di depan kita, maka Nabi mengatakan kita makan dulu baru kemudian kita melaksanakan solat. Bekal lagi nyan. Apabila kita mentakhirkan makanan tersebut, bisa jadi makanan tersebut akan dingin, au yushawisu amrahu, atau katanya akan gundah, tinggal sembahyang, tinggal ke makanan tashwish, merasa galau, tinggal dengan makanan uman. Mereka pajuh bu wilayah buno. Apalagi ada sembahyang, tiga ada sembahyang. Ya, jadi akan tashwish dalam hati katanya, sehingga geyu selesaikan makanan dalam ibadah katanya akan muncul ketenangan batin. Wali'annal qalba la yakhlu anil iltifat ila ta'am al mawdu'. Karena sifat jiwa manusia itu tidak sunyi daripada berpaling kepada makanan yang sudah disediakan. Wa illam yakun ju' ghaliban, walaupun hana dia tu, tapi mio kana makanan yang mengkereling ke makanan. Mio makanan kana, tapi mio kanan golom nak ke sembayang ile. Ataupun makanan golom dihidangkan tapi kana, nya tak sembayang ile. Tapi mio makanan sudah dihidangkan, sudah tersedia di situ, waktu solat masih panjang, maka kita selesaikan makanan tersebut, kemudian baru sama-sama kita melaksanakan solat. Yang keenam, as-sabi'u yajtahida fi taksiril aidi ala ta'ami walau min alihi wa waladihi. Adab makan yang ketujuh adalah seseorang itu berusaha untuk memperbanyak tangan di atas makanan. Bela jarau bak makanannya. Bela urang pajuh. Maknanya kita harus makan bersama-sama. Kan tirau ada pajuh. Makan bersama. Walau min ahlihi wa waladihi, walaupun kebersamaan tersebut dengan istrinya dan dengan anaknya. Tengok long wate ubu tengok gepreh le abu tu pajuh bu tiga.
Gepreh leho ka gepreh pajubu atau malam paling sering. Malam yang pajubu harus 3 pajubu. Pertama karena untuk mencukupkan makanan, mungkin karena makanan engkedit. Yang kedua, memang Rasulullah memerintahkan seperti itu. Rasulullah mengatakan, "Istabi'u ala ta'amikum yubarik lakum fih." Berkumpullah di atas makanan kalian, niscaya akan berkah bagi kalian dalam makanan tersebut. Begitu taduk rame-rame tapajuh makanan, di situ ada keberkahan. Kan pajuh tiro, ya muthom dalam pajuh tiro, tidak. Istami'u ala ta'amikum, berkumpullah kalian di atas makanan kalian, yubarik lakum fihi, niscaya akan ada keberkahan bagi kalian pada makanan tersebut. Karena akan ada keberkahan bak bersama ini. Urung baca bismillah, urung baca doa mendang karame. Bismillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Menyotipluh roh urung baca. Jadi semakin banyak orang yang makan dalam satu majelis, semakin berkah majelis tersebut. Maka di dalam keluarga biasakanlah kita makan bersama. Supaya menjalankan sunnah Rasulullah, yaitu berkumpul pada saat makan, walau dengan istri dan dengan anak. Mazhana orang lain. Urinang dan anak. Bahkan saya mendengar cerita-cerita orang-orang dulu. Itu kalau hari Jumat itu pasti mengajak 2-3 orang kawannya makan di rumahnya. Yang kaki yumagun bupah aja orang Jumat. Yang kepekan ngan dekat ke, ngan dapat jubu di rumah. Yang pada hari Jumat biasanya. Jadi getubik Jumat yang geyu pakat jak rumah melepet ro pajuh ngerak-arakan ke. Karena memperbanyak tangan di atas makanan. Ciban cara memperbanyak tangan dengan mengajak orang-orang yang lain juga makan. Nabi Ibrahim alaihissalam yang berjalan bermil-mil untuk mencari kawan untuk makan. Yang diceritakan dalam kisah Nabi Ibrahim itu. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, berkatalah Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulu wahdah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah makan sendiri. Jadi beliau tetap makan. Kalau tidak bersama keluarganya, ya makan bersama dengan para sahabat beliau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, khairut ta'ami ma kasurat alaihil aidi. Sebaik-baik makanan adalah makanan yang banyak di atas makanan tersebut tangan-tangan. Makanan yang paling gat adalah makanan yang di atas makannya lejaro wainan. Itu merupakan anjuran-anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam adab makan. Sehingga dilembagakanlah oleh masyarakat kita, oleh urang Aceh masa kanduri, yang kanduri goyan mingguan, goyan di minggu 3 na kanduri rumah. Walaupun kecil-kecilan, ada 10 orang, ada 5 orang, ada 6 orang diajak makan. Dalam rangka mencari keberkahan di rumah tersebut dan dalam makanan tersebut. Itu adab makan yang ketujuh. Kemudian wahwa ayyab dia bi bismillah. Dan di antara adab makan adalah memulai dengan bismillah. Bismillah tu. Fi awalihi, pada saat memulai makan. Wa bi alhamdulillah, dan dengan membaca alhamdulillah fi akhirihi, pada selesai makan. Walau qala ma'a kulli luqmatin bismillah fahuwa husnun. Dan jikalau seseorang itu membaca bismillah pada setiap suapan, bismillah, bismillah. Setiap suapan, sabah suap bismillah, suap yang kedua bismillah, suap yang ketiga bismillah, dan seterusnya. Fahuwa husnun, maka itu lebih baik. Hatta la yashghulahu asyirhu an zikrillahi ta'ala, sehingga rasa seleranya terhadap makanan tersebut tidak memalingkannya daripada zikir kepada Allah.
Begitu katanya keasik dalam makanan, katanya tidak berpaling dari zikir kepada Allah. Tetap dalam keasikan kita makan, mangat apa jauh yang katanya tetap dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, bismillah, bismillah. Jadi kemudian tariqat Imam Ghazali dalam baju makanan juga. Wa yaqulu ma'a luqmatil ula bismillah. Berkata seseorang dalam suapan pertama bismillah, bismillah tau. Ya. Wa ma'asaniyah pada suapan kedua bismillahirrahman. Wa ma'asalisah dan pada suapan ketiga bismillahirrahmanirrahim. Pun bismillah. Tacok tiga truk bismillahirrahman. Tacok tiga truk bismillahirrahmanirrahim. Yang tariqat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ketika kita menyuap makanan dalam mulut kita. Pun tak baca bismillah. Yang kedua tak baca bismillahirrahman. Suapan yang kedua tak baca bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya tak baca bismillah, bismillah, bismillah sampai selesai makan baru tutup dengan alhamdulillah. Maka pada saat itu, pada saat kita makan itu kita tidak berpaling sedikit pun daripada zikir kepada Allah. Sehingga insya-Allah akan lahir keberkahan pada makanan yang kita makan. Hana lalo dengan hal yang lain tetap berzikir kepada Allah. Dalam kitab Ittihaf diceritakan bahwa zikra ismallahi ta'ala fi awali ta'amih wa dawa an-nafi'. Menyebut nama Allah pada awal makan itu merupakan obat yang bermanfaat. Li daf'i awaridil qalbi al-hadisah minal luqmatil mutawnawalah, untuk menolak penyakit-penyakit hati yang terjadi dari suapan-suapan yang kita makan. Ada juga yang mengatakan bahwa makanan itu penyakit, obatnya adalah zikir kepada Allah. Karena sumber daripada penyakit makanan, dan obatnya, penawarnya adalah zikir kepada Allah. Setiap tacok makanan sebut nama Allah, itu obat bagi supaya makanan tersebut tidak menjadi sumber penyakit kepada kita. Diceritakan dalam kitab At-Tihaf bahwa pada suatu ketika Imam Habib Al-Ghazali itu kembali ke Tus. Tus itu sebuah negeri asal Imam Al-Ghazali. Sampai di Tus, wasafalahu fi ba'dil qura abdun salihun. Wasafalahu fi ba'dil qura abdan salihan faqasadahu zairan. Pada satu ketika Imam Al-Ghazali kembali ke tanah kelahiran beliau di Tus. Tus itu kawasan Iran saat ini. Beliau mendengar ada seorang hamba yang saleh. Mendengar cerita bahwa di Tus ada seorang orang yang saleh sekali. Maka Al-Ghazali datang ke tempat orang tersebut untuk berziarah kepada beliau, berkunjung kepada beliau. Dan beliau berjumpa. Wa huwa fis sahra lahu yabzarul khintah. Beliau sedang berada di ladang beliau sedang menabur benih gandum. Tengah ke semula, tengah ke tiak bijih untuk ke semula. Falamma rahu aqbalu minhu wa hadasahu. Begitu Al-Ghazali melihat beliau berjumpa dengan hamba yang saleh tersebut dan berbincang-bincang. Faja'ahu rajulun min ashabihi wa talaba minhul bizra liyanuba ani syaikhi fi zalika waqtil istighalihi bil Ghazali. Datang pembantu dari orang yang saleh tersebut untuk menggantikan beliau dalam menabur benih. Ini tengah penghabang Imam Ghazali. Terus pembantu ke bahalung sibu, bahalung pula, bahalung tiak bijihnya. Karena beliau sedang berbincang dengan Al-Ghazali.
famtana'a, beliau menolak. Walam yu'tihil bizra, dan beliau tidak memberikan benih tersebut kepada pembantu beliau. Al-Ghazali heran ke? Kok hangga gantau? Padahal dengan keberhabang Al-Ghazali. Al-Ghazali imam besar. Fasa'alahu Ghazali an sababi ibtina'i zalika. Maka Al-Ghazali kemudian bertanya, wahai Syekh, kenapa engkau tidak membiarkan dirimu diganti oleh pembantumu? Faqala, Syekh tersebut mengatakan, li'anni abzaru hadal bizra biqalbin hadirin zakirin arjul barakah fih. Karena aku, ketika aku menanam benih ini, hatiku hadir dan berzikir kepada Allah supaya benih yang kutanam ini mendapat keberkahan. Sehingga apabila aku membiarkan kepada orang lain menabur benih ini, belum tentu orang tersebut akan berzikir kepada Allah pada saat dia menabur benih itu. Yang katanya mentena tanaman, maka sebutlah nama Allah pada saat kita menabur benih. Sebutlah nama Allah pada saat kita menanam pohon. Sebutlah nama Allah pada saat kita memupuk pohon tersebut, dan seterusnya. Karena di situ akan ada keberkahan. Itu diceritakan untuk menghubungkan bahwa apalagi pada saat kita memakan makanan, maka menyebut nama Allah pada saat memakan makanan, memakan pada saat makan, itu merupakan cara memperoleh keberkahan dan cara untuk kita tidak terhinggap oleh penyakit yang dibawa oleh makanan tersebut. Wa yajharu bihi liyaskura ghairahu, dan pada saat membaca bismillah, bismillah itu dia besarkan suaranya, taparaisu liyaskura ghairahu, supaya mengingatkan orang lain yang makan bersama kita. Gedetakan bismillah lagi tanya orang yang sampai tengah ke rumah Arab tua ada bismillah. Taparai itu baca bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Jadi orang yang sampai yang kena raba juga kena colok labah ke tengah bismillah kalau. Liyazkura ghairah, supaya hal itu mengingatkan orang lain yang sedang makan. Wa yaqulu bil yumna, dan makan dia dengan tangan kanan. Wa yabda'u bil milhi, dan memulai dengan sesuatu yang asin. Jadi orang awai, waktu tanya ke hidang makanan di kampung, ke peduk tira kan, lang cipe ubut. Wa yabza'u bil milhi, katanya sunat, tak mulai makanan tersebut dengan sesuatu yang asin. Wa yakhtimu bihi, dan menyelesaikan makanan dengan sesuatu yang asin. Iban awai ke cilet bak lidah baca. Karena itu menjadi penawar. Apabila ada racun, apabila makanan tersebut tidak baik untuk tubuh kita, dia akan menjadi penawar terhadap makanan tersebut. Nah, itu sunnah Rasulullah. Wayakulu bil yumna, makan dengan tangan kanan. Kenapa? Karena syaitan makan dengan tangan kiri. Minum dengan tangan kiri. Kebuka dalam syarah Ihya. Maka dimulai dengan ta'adduban alal asah sebagai adab. Kemudian wayabdahu bil milhi, dan memulai dengan sesuatu yang asin. Jadi kenapa sesuatu yang asin? Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, ya Ali, ibda ta'amaka bil milhi, wahai Ali, mulailah makananmu dengan sesuatu yang asin. Waqtim bil milhi, dan tutuplah dengan sesuatu yang asin. Fa innal milha shifaun min sab'ina da'in, karena yang asin itu menjadi obat, menjadi penawar dari 70 penyakit. Jadi juga satu hadis dari Aisyah, satu ketika Rasulullah digigit oleh akrab, digigit oleh kalajengking, dan beliau mengobatinya dengan garam.
Gepedua sira bak bekas gigitan akrab tersebut, gigitan kalajengking tersebut. Getanya menyeimak lelintah, udah jauh. Sira atau ibakung kan. Tapi kalau ada garam, biasa kita akan menggunakan garam, karena itu akan melepaskan gigitan lintah dari badan kita, juga akan menghentikan pendarahan. Bahkan menurut perintah Nabi kepada Ali, mulailah makananmu dengan sesuatu yang asin, tutuplah makan itu dengan sesuatu yang asin. Fa innal milha syifaun, sesungguhnya garam itu adalah merupakan obat min sab'ina da'in, dari 70 penyakit. Minha al-junun, di antara penyakit tersebut adalah junun, gila, wal juzam, supak, wal baras, ya, buduk, lepra dan sebagainya. Jadi penyakit yang bisa terobati apabila kita tapajuh tacilet sira le bacut bak lidah des segolom katanya pajuh makanan. Nah, nyo tapi kan tradisi. Waktu kepeduk lang talam di kampung biasa tetap kepeduk sira dalam cipe ubud. Itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang karena ketihana mufhum seakan-akan yang bagian daripada budaya. Budaya Aceh yang gepegah nyo natira lang tabak. Padahal itu bukan budaya, tapi itu adalah syariat yang sudah jadi budaya. Kaji ke budaya, gecok le orang Aceh gepegah kebiasaan. Apabila kita telusuri, sumbernya adalah pada hadis-hadis Rasul. Meletakkan garam di dalam setiap makanan yang dihidangkan kedua. Kemudian cok baju sapo, baru katanya tak pajuh makanan. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, itulah beberapa penjelasan dari Imam Al-Ghazali yang judul besarnya kemarin adalah bagaimana memfungsikan agama dalam rutinitas kita sehari-hari, termasuk pada saat kita makan. Bagaimana agama berfungsi dalam kehidupan kita, termasuk pada aktivitas pada saat kita mengkonsumsi makanan, supaya aktivitas tersebut memiliki nilai ibadah, memiliki nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja saya kira sebagai pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Apa di Isya? Nah. Hah? Oh, silakan. Baik, alhamdulillah, langsung saja pada Bapak. Silakan. Namik. Yuk dah dulu. Balik aja lah. Oh, jari-jari. Ya. Itu sunnah dikarenakan supaya tidak ada makanan yang tersisa. Karena makanan yang meninggalkan makanan di tempat makan atau di jari itu kan makruh. Jadi makanya kebiasaannya adalah makanan yang tersisa di tangan itu diambil tacok tahisap anu jaro tu untuk tacok makanannya. Miohana mesti hana tinggal makanan apa ya? Makan yang disunnahkan bil yumna, dengan tangan kanan, menggunakan tangan langsung. Ya, dan makanya di dalam kesunahan makan itu ala ghaslul yad, ada cuci tangan. Sunat katanya tarah jarau, bahkan sunat tak berwudu untuk tak pajuh makanan. Yang menunjukkan bahwa sunnah makan dengan menggunakan makan. Tetapi tak pakai sendok dosa tu hana. Tak gunakan sendok. Pu dosa hana dosa. Lagi hana dosa, Nabi gu pajuh bu ba'ali sufrah dibentangkan di lantai. Tapi kita kemudian menyediakan meja. Meja ini kan termasuk amrun muhdisah. Sesuatu yang bid'ah sebenarnya, tapi bid'ah yang mubah. Dibolehkan. Karena Nabi hana pakai meja. Ya, jadi lagi yang sih masalah sendok. Jadi tidak menjadi haram, tapi sunnah Rasulullah makan dengan
dengan tangan kanan langsung. Demikian wallahu alam bisawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.